Selamat malam ibu-ibu. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan memulai dengan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Untuk memulai kebaktian ini, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang Maha Baik, Bapa terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, kami bisa berkumpul Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami akan ibadah secara online lewat YouTube Bapa, biarlah ibadah ini dapat berlangsung dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati Ibu Pendeta Nini agar dapat menyampaikan firman-Mu dan kami bisa menerima dengan baik dan kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan biarlah kita semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Dan biarlah malam hari ini ketika kami duduk diam dalam hadirat Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan berbicara bagi masing-masing kami. Inilah doa kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Banyak berkat yang boleh Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga hari ini kita boleh menikmati alam yang sangat luar biasa, dan kita bisa menikmati segala sesuatu yang boleh Tuhan jadikan dalam hidup kita. Pada hari ini saya ingin membawa kita dalam perenungan firman Tuhan, melihat bagaimana kehebatan kekuatan kuasa Tuhan. Dan saya gambarkan hari ini dengan alam, dengan kondisi laut yang sangat luar biasa. Dan saya percaya hari ini saya ada di Tanjung Lesung. Dan hari ini mari kita melihat bagaimana kekuatan dengan laut. Kalau andaikan kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, saya ingin membacakan bagian firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Mazmur 65 ayat 7 dan Mazmur 89 ayat 9 dan Mazmur 107 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian. Engkau yang meredakan deru laut, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut, pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga yang meredakannya. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang.
Hari ini semua orang sedang diperhadapkan dengan bencana alam yang sangat luar biasa. Ada gempa bumi, ada tanah longsor, bahkan hujan yang sangat deras, bahkan membuat banjir bandang. Orang sering bertanya, apa maksud Tuhan dengan semua hal yang terjadi hari ini? Tetapi hari ini kita belajar bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan, Tuhan punya maksud. Supaya kita belajar bagaimana Tuhan berbicara dengan alam. Bahwa Tuhan ingin supaya manusia menyadarkan dirinya, alam ini milik Tuhan. Maka biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita setiap kita melakukan segala sesuatu. Maka di dalam Mazmur 65 tadi dikatakan, Engkau yang meredakan deru laut, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Saya teringat juga di dalam perjanjian baru ketika Tuhan meredakan angin ribut, kondisi seperti itu kalau dikatakan semua murid tidak siap. Padahal mereka adalah seorang nelayan yang tiap hari bergaul karib dengan alam, yang tiap hari tahu pekerjaannya sebagai nelayan. Tapi ketika ada angin ribut, semua perahu mereka penuh dengan air. Dan mereka bertanya, apakah Tuhan peduli? Apakah guru mau membinasakan kita? Seringkali ketika kita mengalami kesulitan, kita bertanya sama Tuhan, apakah Tuhan ingin membinasakan kita? Apakah Tuhan ingin supaya kita hidup susah? Apakah Tuhan ingin kita menderita? Tapi kita tidak pernah berpikir di balik dengan segala sesuatu yang terjadi dengan alam ini, Tuhan mau berbicara kepada kita bagaimana kekuatan, the power of God. Bagaimana kekuatan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan manusia. Supaya manusia menyadari. Seperti digambarkan di dalam Mazmur 65 ayat 5 tadi dikatakan, ayat 8 dan ke-7. Di sana dikatakan, Engkau yang meredakan deru laut. Laut ini bisa bergelora. Bahkan gelombang laut bisa naik dengan sendirinya. Kalau dipikir, siapa yang melakukan itu? Semuanya itu adalah seizin Tuhan. Saya di pinggir laut ini menggambarkan betapa luar biasanya Tuhan menguasai alam ini, khususnya dengan air. Air yang istilahnya berkubik-kubik isinya dan tidak pernah akan habis. Tetapi di sini Tuhan mau gambarkan kepada kita, Dia bisa menenangkan gelombang itu. Dia bisa menenangkan gelombang itu. Bahkan Dia bisa membuat gelombang itu naik. Dan di ayat yang ke-10 dari pasal 89 dikatakan, Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Kalau digambarkan bahwa laut itu seakan-akan sedang marah ketika gelombangnya naik, bahkan menghempas semua orang-orang di pinggir. Ini menggambarkan bagaimana seorang manusia seringkali ingin menguasai segala sesuatu dalam hidupnya, tapi dia lupa akan Tuhan. Maka hari ini saya mengajak kita semua, belajarlah bagaimana Tuhan menaklukkan laut. Ketika Tuhan izinkan laut ini bergelombang, laut ini bergelora, Tuhan mau gambarkan kecongkakan laut sedang dikuasai oleh Tuhan supaya laut ini tenang. Maka digambarkan lagi, pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Ada waktu naik, ada waktu dia terhempas dengan sangat luar biasa, bahkan ketika saatnya ada waktu untuk tenang dan laut itu pun reda. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan alam ini saja Tuhan mau gambarkan dalam hidup kita. Belajar dari apa yang Tuhan bisa kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Ada angin, ada badai, ada gelombang, bahkan air yang berkubik-kubik bisa naik dan dikendalikan oleh Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan mengerjakan satu kekuatannya bagi alam ini. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-107, ayatnya yang ke-29 dikatakan juga demikian. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Maka yang membuat kita tenang hari ini hanya kuasa Tuhan. Yang membuat kita mampu untuk tetap berdiri teguh hari ini hanya karena Tuhan. Bukan karena hebat dan kuat kita. Maka hari ini jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apapun pergumulanmu, apapun tantanganmu, anggaplah itu bagaikan gelombang laut yang hari ini sedang naik pasang. Tapi ingat, ada waktunya dia akan reda dan dia akan tenang. Maka hari ini kita belajar bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Kita menguasai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di pihak kita. Maka hari ini saya mengajak kita semua, libatkanlah Tuhan dalam hidupmu supaya hidupmu punya arti dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh belajar dari gelombang laut. Ada waktunya pasang, ada waktunya naik, dan ada waktunya untuk tenang dan diredakan.
Semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan biarlah hari ini kami belajar untuk kami mengerti betapa hebat Tuhan mengerjakan segala sesuatu. Supaya kami tidak meremegahkan diri, supaya kami tidak sombong, supaya kami tidak congkak. Tapi kami boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya di tengah hidup kami. Dan kami percaya Bapa, penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi kami. Dan kami yakinkan semua pergumulan kami Tuhan bisa selesaikan dengan caranya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Yesus yang mampu melakukan segala perkara dalam hidup kami. Sehingga segala sesuatu yang terjadi hari ini kami yakinkan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Inilah doa kami, inilah syukur kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hari ini tetap kuat di dalam Tuhan. Meskipun begitu banyak gelombang laut hari ini yang kita lewati. Banyak badai, banyak angin kencang yang mungkin membuat kita menjadi patah. Tetapi ingat, ada Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Biarlah hari ini segala sesuatunya boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Warta kita minggu ini adalah yang pertama, kami ucapkan terima kasih untuk semua ibu-ibu yang hadir dalam ibadah ini. Yang kedua, kami berterima kasih untuk Ibu Pendeta yang telah menjelaskan firman Tuhan. Biarlah firman itu dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, untuk persembahan kita bisa kita sampaikan ke rekening gereja di BCA KCU Kalimalang dengan nomor rekening 230-264-5257 atas nama Washington P. Manulang atau Ferdinand Hotma SSE. Bisa juga dengan lewat dompet digital, GoPay dan OVO dengan nomor 0895-1226-5194 atas nama Washington P. Manulang. Yang keempat, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibu-ibu yang berulang tahun di minggu ini dari tanggal 13 Februari hingga 19 Februari. Adalah Ibu Subrantiwati, Ibu Siringo-Ringo, Ibu Melva Ferianti Sihaan, Ibu Ratna Dewi Panjaitan, dan Ibu Surto Uli Tambunan. Yang kelima, biarlah kita menerapkan gerakan 5M untuk menjaga protokol kesehatan kita dengan 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, serta 5. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Demikian Warta Komisi Perempuan pada hari ini. Kami berharap minggu depan kita dapat beribadah kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami,
Kami berterima kasih kepada Tuhan. Jika malam hari ini kami boleh diberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kami diberikan kesempatan untuk beribadah, ini bukan karena hebat dan kuat kami, tapi semua karena Tuhan yang sudah memelihara kami, bahkan menyediakan waktu bagi kami untuk kami bersekutu. Engkau melihat semua ibu-ibu yang boleh melihat, mendengar, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Engkau tahu setiap pergumulan dan tantangan yang dihadapi. Kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai orang tua, kami juga sebagai pendidik setiap keberadaan anak-anak kami dan keluarga kami memohon kepada Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan selalu melingkupi kami, sehingga setiap apa yang akan kami hadapi dalam perjalanan hidup ini, kami tetap yakin bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Engkau melihat semua ibu-ibu yang bergumul hari ini dengan sakit penyakit. Kami sebutkan satu persatu untuk keberadaan mereka yang hari ini sedang berjuang dalam menghadapi sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Neima Silitonga. Kami berdoa juga untuk anak kekasih kami Rahel Nebaho. Kami juga berdoa untuk semua keberadaan orang tua kami yang saat ini sedang berjuang di tengah-tengah kehidupan karena pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk Ibu Naomi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan, bahkan juga kesembuhan bagi semua jemaat Tuhan dan khususnya untuk semua orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua kami yang berjuang dengan keberadaan ekonomi dan pekerjaan kami, yang kami sendiri tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami percaya Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Kami berdoa biar kami dimampukan, bahkan segala sesuatu yang terjadi dalam kebutuhan hidup kami percaya Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Engkau memberkati juga untuk setiap rumah tangga kami dalam pergumulan dan juga perjuangan hidup. Bahkan anak-anak kami teringat juga untuk Rian dan juga Candy dalam masa-masa pemulihan karena mereka sedang menghadapi semua perkara yang terjadi karena kecelakaan. Kami berdoa Tuhan mampukan anak-anak kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua keberadaan gereja kami, khususnya untuk komisi perempuan. Tuhan pakai komisi perempuan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya kasih setia Tuhan selalu melingkupi kami semua. Berkati para pengurus, berkati untuk semua para majelis, bahkan juga untuk pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini, kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan biarlah setiap apa yang boleh kami alami dalam perjuangan hidup kami hari ini, baik susah, senang, bahkan juga bencana alam, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan semua kehidupan kami ini dan kami yakinkan seperti Tuhan Yesus telah mengajar kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Selamat malam ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah setiap hari ini kita tetap yakin Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.